semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai algoritma penjadwalan prosesor. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Angelia. Saya Febri Sanjaya. Saya Bunga Lestari. Saya Febri Clarissa. Saya Lili Anjeli. Dan saya Hendra. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, FCFS, first come, first serve. Yang kedua, ada PSJF, primitive shortest job first. Yang ketiga, ada NPSJF, non-primitive shortest job first. Yang keempat, HPRN, highest penalty ratio next. Yang kelima, RR atau round robin. Penjadwalan proses. Penjadwalan adalah fungsi dasar sistem operasi semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama, proses yang harus berjalan, yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Soal tugas kelompok. Diketahui proses P1 dengan AT-nya 0, BT-nya 5. Proses P2 dengan AT-nya 1, BT-nya 3. Proses P3 dengan AT-nya 4, BT-nya 4. Proses P4 dengan AT-nya 3 dan BT-nya 1. Proses P5 dengan AT-nya 2, BT-nya 6. Proses P6 dengan AT-nya 1 dan BT-nya 6. Proses P7 dengan AT-nya 5 dan BT-nya 2. Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma dengan kuantum 2. Dan buatlah Gantt chart-nya. Penjadwalan prosesor FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Penjadwalan proses FCFS. Proses harus diurutkan dari AT terkecil sampai AT terbesar. Dan inilah proses yang telah diurutkan dari AT terkecil sampai AT terbesar. Pada proses P1, ST dimulai dari 0 dan ditambah BT yaitu 5. Dan FT berakhir di 5. RT sama dengan 5 didapat dari FT dikurangin AT yaitu 5 dikurangin 0 sama dengan 5. Gancetnya dari 0 ke 5. Selanjutnya proses P2. P2 ST-nya 5, FT-nya 8 dan RT-nya 7. Gancetnya dimulai dari 5 dan berakhir di 8. Selanjutnya P6. ST-nya 8, FT-nya 14, RT-nya 13. Gancetnya dimulai dari 8 dan selesai di 14. Selanjutnya proses P5. ST-nya 14, FT-nya 20, RT-nya 18. Gancetnya dimulai dari 14, berakhir di 20. Selanjutnya di proses P4. ST-nya 20, FT-nya 21, dan RT-nya 18. Gancetnya dimulai dari 20 dan berakhir di 21. Selanjutnya di proses P3. ST-nya 21, FT-nya 25, dan RT-nya 21. Gancetnya dimulai dari 21 dan berakhir di 25. Dan yang terakhir proses P7.
ST-nya 25, FT-nya 27, dan LT-nya 22. Rincetnya dimulai dari 25 dan berakhir di 27. Sigma TI sama dengan sigma RT. Sigma RT adalah keseluruhan dari response time-nya, yaitu 5, 7, 13, 18, 18, 21, dan 22. Dan totalnya adalah 104. Sigma TL sama dengan sigma TI dibagi N proses atau jumlah proses, yaitu 104 dibagi 7 sama dengan 14,86. Penjadwalan prosesor PSCF atau Preemptive Shorter Job First. Penjadwalan ini dengan prioritas dengan preemsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preemsi mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Penjadwalan prosesor PSCF. Langkah pertama yang terlebih dahulu dilakukan adalah menentukan lama keseluruhan dari proses, yaitu menambahkan BT dari proses P1 hingga P7, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 2 yang menghasilkan 27. Maka lama keseluruhan dari proses adalah 27. Selanjutnya, proses akan dimulai dari proses yang memiliki AT terkecil, yaitu P1, yang memiliki AT sama dengan 0 dan BT sama dengan 5. Maka akan dilakukan satu proses dari P1, sehingga BT dari P1 tinggal 4. Selanjutnya, P1 akan melakukan perbandingan dengan proses yang memiliki AT terkecil selain P1, yaitu P2, yang memiliki AT sama dengan 1 dan BT sama dengan 3. Karena P2 memiliki BT lebih kecil dibanding P1, maka P2 akan dijalankan satu prosesnya, sehingga BT dari P2 tinggal 2. Selanjutnya, P2 akan melakukan perbandingan dengan proses yang memiliki AT terkecil selain P1 dan P2, yaitu P6, yang memiliki AT sama dengan 1 dan BT sama dengan 6. Karena P6 memiliki BT yang lebih besar dibanding P2, maka akan dijalankan satu proses lagi dari P2. Sehingga BT dari P2 tinggal 1. Selanjutnya, P2 akan melakukan perbandingan dengan proses yang memiliki AT terkecil selain P1 dan P6, yaitu P5, yang memiliki AT sama dengan 2 dan BT sama dengan 6. Karena P5 memiliki BT yang lebih besar dibanding P2, maka akan dijalankan satu proses lagi dari P2. Sehingga dapat didapatkan ST dari P2 sama dengan 1 dan FT dari P2 sama dengan 4. Karena P2 dimulai dari proses pertama hingga proses keempat. Selanjutnya kita akan menentukan respon time dari P2 dengan rumus FT dikurang AT. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka respon time dari P2 sama dengan 3. Selanjutnya akan dilakukan proses dengan BT yang terkecil, yaitu P4, yang memiliki AT sama dengan 3 dan BT sama dengan 1. Maka akan dijalankan satu proses P4, sehingga didapatkan ST sama dengan 4 dan FT sama dengan 5. Selanjutnya, perlu dicari respon time dari P4, yaitu dengan rumus FT dikurang AT. 5 dikurang 3 menghasilkan 2, maka respon time dari P4 adalah 2. Selanjutnya akan dijalankan proses yang memiliki burst time yang terkecil, yaitu P7, yang memiliki AT sama dengan 5 dan BT sama dengan 2. Maka akan dijalankan dua proses dari P7, sehingga didapatkan ST sama dengan 5, FT sama dengan 7. Selanjutnya perlu dicari respon time dari P7 dengan rumus FT dikurang AT. 7 dikurang 5 menghasilkan 2, maka respon time dari P7 adalah 2. Selanjutnya
akan dijalankan proses yang memiliki BT terkecil, yaitu P1 dan P3, yaitu memiliki BT sama dengan 4. Karena P1 memiliki arrival time lebih kecil dibanding P3, maka akan dijalankan 5 proses dari P1, sehingga didapatkan ST dari P1 sama dengan 0 dan FT-nya sama dengan 11. Perlu dicari respon time dari P1, yaitu 11 dikurang 0 menghasilkan 11, maka respon time dari P1 sama dengan 11. Selanjutnya akan dilakukan proses P3 yang memiliki burst time yang terkecil, yaitu 4. Sehingga akan dijalankan 4 proses dari P3. Sehingga menghasilkan ST-nya 11 dan FT-nya 15. Perlu dicari respon time dari P3, yaitu dengan rumus FT dikurang AT. 15 dikurang 4 menghasilkan 11, maka respon time dari P3 adalah 11. Selanjutnya akan dijalankan proses dengan BT yang terkecil, yaitu P6 dan P5, di mana memiliki BT sama-sama 6. Karena P6 memiliki arrival time yang lebih kecil dibanding P5, maka P6 akan dijalankan prosesnya 6 proses. Sehingga didapatkan ST-nya sama dengan 15 dan FT-nya sama dengan 21. Perlu dicari respon time dari P6 dengan 21 dikurang 1, yaitu 20. Jadi respon time dari P6-nya sama dengan 20. Selanjutnya akan dijalankan proses yaitu P5 yang memiliki AT sama dengan 2 dan BT sama dengan 6. Maka akan dijalankan 6 proses dari P5 yang menghasilkan ST-nya 21 dan FT-nya 27. Selanjutnya perlu dicari respon time dari P5, yaitu dengan rumus FT dikurang AT. Maka 27 dikurang 2 sama dengan 25. Maka respon time dari P5 adalah 25. Selanjutnya, setelah menentukan respon time dari masing-masing proses, maka perlu ditentukannya sigma TI, di mana sigma TI sama dengan sigma RT. Maka sigma TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 dan ditambah 2 sama dengan 74. Maka sigma TI sama dengan 74. Selanjutnya perlu ditentukannya TR atau average waiting time, di mana dengan rumus TI dibagi dengan N proses, sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Maka penjadwalan proses PSJF dari proses P1 hingga P7 memiliki sigma TI-nya sama dengan 74 dan TR-nya sama dengan 10,57. Penjadwalan proses NPFJF atau Non-Preemptive Short Test Job First. Penjadwalan ini diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time proses lain lebih kecil. Selanjutnya, penjadwalan proses NPFJF. Langkah pertama, jumlahkan seluruh BT untuk mengetahui lama prosesnya. Dari P1 sampai P7, 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Hasil keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya, kita akan memulai proses. Proses yang pertama berjalan adalah P1 karena memiliki AT terkecil yaitu 0 dan BT yaitu 5. Setelah P1 selesai, kita mendapatkan ST-nya 0, FT-nya 5, kemudian kita akan mencari RT dengan rumus FT dikurang AT. 5 dikurang 0 sama dengan 5.
Setelah P1 selesai, kita akan melakukan perbandingan. Setelah dilakukan perbandingan, dapatlah P4 memiliki BT terkecil yaitu 1. Maka P4 akan dijalankan. Setelah P4 selesai, maka dapatlah ST yaitu 5 dan FT 6. Selanjutnya menghitung RT. FT dikurang AT. 6 dikurang 3 dapatlah hasilnya 3. Kemudian kita akan menjalankan P7 yang memiliki BT 2MS. Setelah dijalankan, maka dapatlah ST-nya 6 dan FT-nya 8. Kemudian hitung RT-nya dengan rumus FT kurang AT. 8 dikurang 5, dapatlah 3. Kemudian kita akan menjalankan P2 karena memiliki BT 3MS, maka P2 akan dijalankan terlebih dahulu. Setelah P2 jalan, dapatlah ST8 dan FT11. Kemudian kita akan mencari RT-nya dengan rumus FT dikurang AT, 11 dikurang 1, hasilnya 10. Setelah itu, proses selanjutnya adalah P3. Karena memiliki BT-nya 4. Setelah P3 dijalankan, dapatlah ST-nya 11 dan FT-nya 15. Dan kita akan mencari RT dengan 15 dikurang 4, hasilnya 11. Selanjutnya, lakukan perbandingan dengan dua proses tersisa dengan BT yang terkecil yaitu P5 dan P6. Karena BT P5 dan P6 sama, maka kita lihat waktu kedatangannya dari P5 dan P6 yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Karena ATP6 lebih kecil, maka P6 akan dijalankan terlebih dahulu. Dan P6 dinyatakan telah selesai. Setelah itu, dapatlah ST pada P6 yaitu 15, FT 21. Selanjutnya kita akan mencari RT dengan rumus 21 dikurang 1. Dapatlah hasilnya 20. Kemudian gencatnya berjalan dari 15 ms ke 21 ms. Dan terakhir, P5 akan berjalan sampai dengan selesai. Maka P5 dinyatakan selesai. Dapatlah ST21, FT27, dan RT25. Langkah terakhir yaitu mencari TI dan TR. TI adalah jumlah semua respon time, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 dan ditambah 3. Hasilnya 77. Kemudian kita mencari TR. TR adalah banyaknya proses. Jadi 77 dibagi dengan 7, hasilnya 11. Penjadwalan prosesor HPRN Highest Penalty Ratio Next. HPRN merupakan penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadikan prioritas adalah besarnya rasio penalti. Pada umumnya menggunakan FIFO. HPRN tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya atau RP yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Sehingga prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang terlalu lama menunggu akan menyusul proses pendek. Penjadwalan proses HPRN. Pada proses ini kita harus mencari waktu sia-sia yaitu S sama dengan FT dikurang AT dan rasio penalti dengan rumus waktu sia-sia ditambah burst time dibagi burst time atau S ditambah BT per BT. Pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu burst time-nya, yaitu dari proses P1 hingga P7. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Lalu kita akan membandingkan proses P1 hingga P7 yang memiliki AT terkecil terlebih dahulu. Dari 7 proses ini, yang terkecil yaitu proses P1. Maka kita jalankan proses P1, didapatkan start time-nya 0, finish time-nya FT-nya 5, dan respon time-nya 5 didapatkan dari FT dikurang AT, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka gencatnya dari 0 ms berjalan hingga 5 ms.
Selanjutnya, setelah kita jalankan proses P1, maka kita akan melakukan perbandingan melalui tabel proses P2, P6, P5, P4, P3, dan P7 dengan menggunakan rumus S sama dengan FT dikurang AT dan RP sama dengan S ditambah BT per BT. Pada proses P2, didapatkan FT P2 5, AT P2 sama dengan 1, maka hasilnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu rasio penaltinya waktu sia-sia ditambah burst time dibagi burst time didapatkan 4 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2,33. Selanjutnya proses P6, FT-nya 5, AT-nya 1 didapatkan 4, lalu rasio penaltinya S ditambah BT per BT 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 6,27. Lalu proses P5, FT-nya 5, AT-nya 2, maka didapatkan sisanya 3. Rasio penaltinya 3 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,5. Selanjutnya proses P4, 5 dikurang 3 sama dengan 2, maka didapatkan waktu sia-sianya 2, dan rasio penaltinya 2 ditambah 1 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu P3 yaitu FT-nya 5 dikurang AT-nya 4 sama dengan 1, maka rasio penaltinya 1 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,25. Lalu proses P7, FT-nya 5, AT-nya 5, sisanya 0, maka RP sama dengan S ditambah BT per BT sama dengan 0 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dari ke-6 proses ini, didapatkan RP rasio penalti tertinggi yaitu proses P4. Maka kita jalankan proses P4, didapatkan start time-nya 5, finish time-nya 6, didapatkan dari ST ditambah BT 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan respon time-nya 3 dari FT dikurang AT 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka kita jalankan di Gantt chart-nya dari 5 ms menuju 6 ms. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan lagi. Setelah didapatkan proses P4, kita melakukan perbandingan antara P2, P6, P5, P3, dan P7. P2, S sama dengan FT-nya 6 dikurang AT-nya 1 sama dengan 5, dan rasio penaltinya S ditambah BT per BT 5 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2,67. Lalu P6, FT-nya 6, AT-nya 1 sama dengan 5, rasio penaltinya 5 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,83. Lalu proses P5, FT-nya 6, AT-nya 2, sisanya 4, maka rasio penaltinya S ditambah BT per BT 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,67. Lalu proses P3, S sama dengan FT-nya 6, AT-nya 4, sisanya 2, maka rasio penaltinya S-nya 2 ditambah BT-nya 4 dibagi 4 sama dengan 1,5. Lalu proses P7, FT-nya 6, AT-nya 5, sisanya 1, maka rasio penaltinya 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Setelah kita mencari waktu sia-sia dan rasio penalti dari kelima proses ini, didapatkan lagi proses P2 yang paling tertinggi yaitu 2,67. Maka kita jalankan proses P2 pada tabel ini, maka didapatkan start time-nya 6, finish time-nya 9, respon time-nya 8. Didapatkan dari 9 dikurang 1 sama dengan 8. Maka kita jalankan pada Gantt chart-nya dari 6 menuju 9. Setelah kita mendapatkan proses P2, kita akan membandingkan keempat proses, yaitu P6, P5, P3, dan P7. P6, yang pertama adalah P6. Waktu sia-sianya adalah FT dikurang AT, yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Lalu RP-nya adalah S ditambah BT per BT, yaitu 8 tambah 6 per 6 sama dengan 2,33. Lalu yang P5, 9 dikurang 2 sama dengan 7. RP-nya 7 tambah 6 per 6 sama dengan 2,17. Lalu yang P3, waktu sia-sianya adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5, dan RP-nya adalah 5 ditambah 4 per 4 sama dengan 2,25.
Lalu yang terakhir untuk P7 adalah waktu sia-sianya adalah 9 dikurang 5 sama dengan 4. Dan waktu rasional penaltinya adalah 4 tambah 2 per 2 sama dengan 3. Dari keempat proses tersebut, rasional penalti yang paling terbesar adalah P7 atau proses ke-7, yang mana adalah 3. Lalu kita akan menjalankan proses 7. Start time-nya adalah 9, ditambah dengan burst time-nya 2, sama dengan finish time-nya berakhir di 11. Lalu respon time-nya adalah 6, didapatkan dari finish time, yaitu 11, dikurang dengan AT atau arrival time, yaitu 5. Lalu setelah mendapatkan untuk proses yang P7, kita akan membandingkan 3 proses, yaitu P6, P5, dan P3. Yang pertama P6, waktu sia-sianya adalah sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Dan RP-nya adalah 10 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,67. Lalu untuk yang P5, waktu sia-sianya adalah 11 dikurang 2 sama dengan 9. Dan rasional penaltinya adalah 9 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,5. Lalu untuk yang terakhir P3, waktu sia-sianya adalah 11 dikurang 4 sama dengan 7. Dan rasional penaltinya sama dengan 7 tambah 4 per 4 sama dengan 2,75. Dari ketiga proses tersebut, rasional penalti yang paling besar adalah proses P3, yaitu dengan 2,75. Maka kita akan jalankan proses P3, yaitu start time-nya berawal dari 11, ditambah dengan burst time-nya, yaitu 4, dan finish time-nya berakhir di 15. Nah, setelah itu respon time-nya adalah 11, didapatkan dari finish time-nya 15, dikurang arrival time-nya 4. Lalu kita akan jalankan Gantt chart-nya. Setelah itu kita akan membandingkan proses untuk P6 dan P5. P6 waktu sia-sianya sama dengan FT-nya 15 dikurang AT-nya 1 sama dengan 14. RP-nya sama dengan 14 tambah 6 per 6 sama dengan 3,33. Lalu P5 waktu sia-sianya adalah 15 dikurang 2 sama dengan 13, dan rasional penaltinya adalah 13 ditambah 6 per 6 sama dengan 3,16. Dari dua proses tersebut, diketahuilah bahwa rasional penalti yang terbesar adalah P6, yaitu dengan 3,33. Maka kita akan jalankan P6, yaitu start time-nya berawal dari 15, ditambah dengan burst time-nya 6, lalu finish time-nya berakhir di 21. Lalu respon time-nya 20, didapatkan dari finish time-nya 21 dikurang arrival time-nya 1. Lalu kita akan jalankan Gantt chart-nya. Terakhir adalah P5 dengan start time-nya 21, ditambah burst time-nya 6, sama dengan finish time-nya berakhir di 27. Respon time-nya adalah 25, didapatkan dari finish time-nya 27, dikurang dengan arrival time-nya 2. Lalu kita akan jalankan Gantt chart-nya. Lalu kita akan mencari TI dan TR-nya. TI-nya adalah jumlah dari keseluruhan respon time atau RT, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6 sama dengan hasilnya 78. Lalu yang terakhir adalah TR. TR didapat dari TI dibagi dengan jumlah proses. TI-nya didapatkan adalah 78 dibagi jumlah proses, yaitu 7. Jadi 78 dibagi 7 sama dengan 11,14. Penjadwalan prosesor round robin. Penjadwalan ini tanpa prioritas dengan preemsi secara bergiliran berdasarkan antrian tanpa prioritas. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Sehingga pergiliran ini berputar seperti gelang dan hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Jadi setiap prosesor dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Kuantum waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Penjadwalan proses round robin dengan kuantum 2. Proses P1 dari 0 ke 2 sisa 3. Proses P2 dari 2 ke 4 sisa 1.
Proses P6 dari 4 ke 6 sisa 4. Proses P5 dari 6 ke 8 sisa 4. Proses P4 dari 8 ke 9 sisa 0, finish, start time 8, finish time 9. Respon time-nya dari 9 kurang 3 menjadi 6. Proses P3 dari 9 ke 11 sisa 2. Proses P7 dari 11 ke 13 habis, start time-nya 11, finish time-nya 13. Respon time-nya 13 kurang 5 jadi 8. Balik lagi ke proses P1 dari 13 ke 15 sisa 1. Selanjutnya proses P2 dari 15 ke 16 finish sisa 0. Start time-nya dari 2, finish time-nya 16, respon time-nya dari 16 kurang 1, respon time-nya 15. Proses P6 dari 16 ke 18 sisa 2. Proses P5 dari 18 ke 20 sisa 2. Proses P3 dari 20 ke 22 sisa 0, finish start time-nya 9, finish time-nya 22, respon time-nya 22 kurang 4 sisa 18 respon time-nya. Selanjutnya kembali ke proses awal. P1 dari 22 ke 23 finish, start time-nya 0, finish time-nya 23, respon time-nya 23 kurang 0, jadi respon time-nya 23. Selanjutnya P6 dari 23 ke 25 finish, start time-nya 4, finish time-nya 25, respon time-nya 25 kurang 1, jadi 24. Selanjutnya P5 dari 25 ke 27 finish, start time-nya 6, finish time-nya 27, respon time-nya 27 kurang 2, jadi 25 respon time-nya. Sigma TI sama dengan respon time 23 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8. Sigma TI-nya sama dengan 119. Sigma TR sama dengan sigma TI bagi proses. 119 bagi 7 sama dengan 17. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.